kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan saya Richard Hello. Saya Arjulia Sera. Saya Fazlur Rahman Asyuti Atasogi. Simak video ini sampai selesai. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam dinamika perekonomian Indonesia, kebutuhan masyarakat akan akses terhadap layanan keuangan semakin meningkat. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan konvensional. Dalam konteks inilah, keberadaan lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian menjadi sangat penting dalam menyediakan alternatif layanan keuangan yang lebih sederhana dan mudah diakses. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank tertua di Indonesia yang beroperasi sejak zaman kolonial Belanda. Dengan prinsip dasar memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, Pegadaian telah membuktikan diri sebagai solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Dalam perkembangannya, Pegadaian tidak hanya menyediakan layanan gadai konvensional, tetapi juga berbagai produk keuangan lainnya untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Keberadaan Pegadaian sebagai lembaga keuangan formal yang dikelola oleh negara atau BUMN memiliki peran strategis dalam mendukung program inklusi keuangan, memberantas praksis rentenir, dan menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat. Dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok daerah, Pegadaian memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh sektor perbankan. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan bagaimana sejarah perkembangan Pegadaian di Indonesia? 2. Bagaimana dasar hukum mengatur operasional Pegadaian di Indonesia? 3. Apa saja produk dan layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian? 4. Bagaimana peran Pegadaian dalam perekonomian Indonesia? 5. Apa perbedaan antara Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah? 6. Apa tantangan yang dihadapi Pegadaian di era digital dan bagaimana strategi pengembangannya? C. Tujuan. 1. Menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan Pegadaian di Indonesia. 2. Menganalisis dasar hukum yang mengatur operasional Pegadaian di Indonesia. 3. Mengidentifikasi berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian. 4. Menganalisis peran Pegadaian dan perekonomian Indonesia. 5. Membandingkan sistem operasional Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. 6. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pegadaian di era digital dan strategi pengembangannya. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian dan sejarah Pegadaian. 1. Pengertian Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Secara hukum, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur untuk menjamin suatu utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut dengan mendahului kreditur lainnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, yang diberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Yang kedua, sejarah Pegadaian di Indonesia. Sejarah Pegadaian di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda. Berikut adalah tonggak-tonggak penting dalam perkembangan Pegadaian. Yang pertama, tahun 1746, cikal bakal Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening di Batavia. Yang kedua, tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian pertama di Sukabumi, Jawa Barat, atau Pegadaian negara pertama dengan nama Jawatan Pegadaian. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Pegadaian. Yang ketiga, tahun 1905, Pegadaian dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda dengan status Dinas Pegadaian. Keempat, tahun 1942 sampai 1945, pada masa pendudukan Jepang, Pegadaian diambil ahli oleh pemerintah Jepang. Tahun 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, Pegadaian diambil
diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1961, Pegadaian berubah status menjadi perusahaan negara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Tahun 1969, status Pegadaian diubah menjadi perusahaan jawatan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Tahun 1990, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, status Pegadaian diubah menjadi perusahaan umum. Tahun 2012, perusahaan umum Pegadaian berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Tahun 2013 sampai sekarang, Pegadaian terus melakukan transformasi bisnis dan digitalis layanan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. B. Dasar hukum Pegadaian. Operasional Pegadaian di Indonesia didasarkan pada beberapa landasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 yang mengatur tentang gadai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK titik 05/2016 tentang usaha pegadaian yang mengatur tentang perizinan, tata kelola, dan pengawasan usaha pegadaian. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tata kelola PT Pegadaian sebagai perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara yang menjadi landasan PT Pegadaian sebagai BUMN. Keenam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSM MUI 1/3/2002 tentang gadai dan Fatwa Nomor 26/DSM MUI 3/2002 tentang ras emas yang menjadi landasan operasional Pegadaian Syariah. C. Struktur organisasi Pegadaian. Sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, struktur organisasi PT Pegadaian terdiri dari 1. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam PT Pegadaian yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris. Yang kedua, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi. Ketiga, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Pegadaian untuk kepentingan dan tujuan PT Pegadaian, serta mewakili PT Pegadaian baik di dalam maupun di luar negeri. 4. Satuan Pengawasan Internal bertugas melakukan audit internal terhadap operasional perusahaan. 5. Divisi-divisi terdiri dari berbagai divisi seperti divisi produk, divisi pemasaran, divisi teknologi informasi, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, dan lain-lain. 6. Kantor wilayah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat yang mengkoordinasi beberapa kantor cabang di wilayah tertentu. Yang ketujuh, kantor cabang merupakan unit operasional Pegadaian yang langsung melayani nasabah. 8. Unit pelayanan cabang merupakan unit pelayanan yang lebih kecil dan berada di bawah kantor cabang. D. Produk dan layanan Pegadaian. Pegadaian menawarkan berbagai produk dan layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Produk pembiayaan. A. Gadai konvensional, KCA, kredit cepat aman, pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan barang jaminan berupa barang bergerak seperti emas, perhiasan, kendaraan, elektronik, dan sebagainya.
D. Gadai syariah. Pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah dengan jaminan berupa barang bergerak. C. Kreasi, kredit angsuran sistem fidusia. Pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan BKB kendaraan bermotor. D. Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produk dengan jaminan emas. E. Amanah, pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah. F. Aruan untuk usaha mikro, pembiayaan untuk UMKM dengan jaminan BKB kendaraan bermotor atau emas. 2. Produk investasi. A. Tabungan emas, layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. B. Mulia, layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran. 3. Jasa taksiran, layanan untuk memberikan informasi tentang perkiraan nilai suatu barang berharga seperti emas, berlian, dan lainnya. 4. Jasa titipan, layanan penyimpanan barang berharga seperti perhiasan, surat-surat berharga, dan barang berharga lainnya. 5. Multi pembayaran online, layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, pembelian pulsa, dan lain-lain. E. Peran pegadaian dalam perekonomian Indonesia. Pegadaian memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, diantaranya 1. Mendukung inklusi keuangan. Dengan persyaratan yang relatif sederhana dan proses yang cepat, pegadaian membantu masyarakat, terutama kelompok yang belum terlayani oleh perbankan, untuk mengakses layanan keuangan formal. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. 2. Mendukung UMKM. Melalui produk seperti kreasi dan arum, pegadaian menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk pengembangan usahanya. Dengan demikian, pegadaian berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. 3. Alternatif investasi yang aman. Produk seperti tabungan emas dan mulia memberikan alternatif investasi yang relatif aman bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini mendorong masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. 4. Mencegah praktik rentenir. Dengan menyediakan layanan pembiayaan yang terjangkau dan transparan, pegadaian membantu mencegah masyarakat dari praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi atau rentenir yang dapat merugikan. 5. Menjaga stabilitas keuangan keluarga. Pegadaian menjadi solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak, sehingga membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga. F. Pegadaian konvensional versus pegadaian syariah. Pegadaian di Indonesia beroperasi dalam dua sistem, yaitu konvensional dan syariah. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. 1. Dasar hukum. Pegadaian konvensional berdasarkan KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160. Pegadaian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3/2002 tentang RAN dan Fatwa nomor 26/DSN MUI /3/2002 tentang RAN emas. 2. Akad atau perjanjian. Pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga atau interest dalam pengembalian pinjaman. Pegadaian syariah menggunakan akad RAN atau gadai, akad ijarah atau sewa, dan akad kar atau pinjaman. 3. Biaya administrasi dan sewa modal. Pegadaian konvensional, biaya terdiri dari biaya administrasi dan sewa modal atau bunga yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman. Pegadaian syariah, biaya terdiri dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau ujrah yang dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan dari jumlah pinjaman. 4. Barang jaminan. Pegadaian konvensional menerima berbagai jenis barang bergerak seperti jaminan. Pegadaian syariah juga menerima berbagai jenis bergerak, namun harus memenuhi kriteria syariah atau tidak najis atau haram. Penyelesaian masalah. Pegadaian konvensional menyelesaikan melalui pengadilan negeri. Pegadaian syariah penyelesaian melalui Badan Arbitration Syariah Nasional atau Basirnas. G. Tantangan dan strategi pengembangan pegadaian di era digital. 1. Tantangan yang dihadapi pegadaian di era digital. A. Persaingan dengan fintech. Munculnya perusahaan teknologi finansial atau fintech
dengan model bisnis P2P, lending, dan pinjaman online menjadi kompetitor bagi pegadaian. B. Perubahan perilaku konsumen. Generasi milenial dan Gen Z lebih memilih layanan yang serba digital dan instan. C. Kebutuhan investasi teknologi. Transformasi digital memerlukan investasi yang besar dan infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. D. Keamanan cyber. Peningkatan aktivitas digital juga meningkatkan risiko keamanan cyber. E. Regulasi yang dinamis. Perubahan regulasi di sektor keuangan dan teknologi informasi memerlukan adaptasi yang cepat. 2. Strategi pengembangan pegadaian di era digital. Digitalisasi layanan, pengembangan aplikasi mobile dan platform digital untuk mempermudah akses nasabah terhadap produk dan layanan pegadaian. B. Kolaborasi dengan fintech dan e-commerce, menjalin kemitraan dengan perusahaan fintech dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. C. Inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. D. Penguatan infrastruktur teknologi, investasi dalam infrastruktur teknologi yang andal dan aman untuk mendukung operasi digital. Pengembangan kompetensi digital, meningkatkan kompetensi digital karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. F. Optimalisasi dan data analis, memanfaatkan big data dan analis untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan layanan. G. Penguatan aspek keamanan cyber, implementasi sistem keamanan cyber yang komprehensif untuk melindungi data dan transaksi nasabah. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategi dalam perekonomian Indonesia dengan sejarah yang panjang dengan masa kolonial Belanda hingga saat ini. Pegadaian terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sebagai lembaga yang fokus pada penyedia layanan dengan jaminan bank bergerak, Pegadaian memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses, kecepatan, dan jangkauan yang luas. Hal ini menjadikan Pegadaian sebagai solusi keuangan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Dalam perkembangannya, Pegadaian tidak hanya menawarkan layanan gadai konvensional, tetapi juga telah menemukan verifikasi layanan gadai, produk layanan termasuk kebijakan untuk UMKM, investasi emas, jasa taksiran, dan multi pembayaran online. Di era digital, Pegadaian menghadapi tantangan dari kompetitor baru seperti perusahaan dan perubahan perilaku konsumen yang lebih digital. Untuk itu, Pegadaian telah berbagai strategi untuk menghadapi tantangan digital tersebut, termasuk pengembangan aplikasi mobile, kolaborasi dengan bank online seperti e-commerce, serta penguatan infrastruktur teknologi. Dengan peran yang signifikan dalam mendukung inklusi keuangan, UMKM, dan penyedia alternatif investasi yang aman, Pegadaian diharapkan akan terus relevan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Yang berikut adalah saran. Berdasarkan pembahasan kami untuk makalah kali ini, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, percepatan transformasi digital. Pegadaian perlu mempercepat transformasi digital untuk menghadapi persaingan memenuhi konsumen yang semakin digital. Perkembangan produk inovatif. Pegadaian perlu terus mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama pada generasi Z. Sekian presentasi kali ini. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih banyak yang telah menyaksikan. Saya Richard Hello. Saya Ida Sehan. Saya Fazlur Manasyidio Tusoge. Pamit undur diri. Terima kasih. Thank you for watching.